Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barusan tadi kita sudah mendengar sedikit pemaparan tentang masalah puasa. Jadi itu penting sekali untuk ibu bapak sekalian perhatikan supaya ibadah kita nanti datang bulan suci Ramadan benar-benar ibadah yang didasari oleh ilmu, sehingga ibadah yang didasari oleh ilmu itu menjadi syarat diterimanya sebuah ibadah. InsyaAllah nanti malam Jumat yang akan datang, malam Jumat yang datang itu malam Jumat terakhir ya sebelum masuk bulan Ramadan, nanti akan disempurnakan sama Ustadz Ian tentang arkan dan mubtilatus siyam insyaallah. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita di dalam masalah riya. Kita sudah jelaskan panjang lebar bagaimana bahayanya apabila penyakit riya itu terjangkit dan merusak daripada amal ibadah kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis di sini dijelaskan, beliau katakan, siapa orang yang belajar ilmu agama kemudian belajarnya itu bukan karena untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, la yata'allamahu illa liyusiba bihi ardan minad dunya. Ketika dia belajar tujuannya bukan untuk keridhaan Allah, tujuannya bukan untuk mencari daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang dia cari adalah urusan-urusan dunia. Jadi dia punya angan-angan, misalnya nanti kalau saya alim, saya pintar, nanti dengan kealiman saya, dengan keilmuan saya bisa dapatkan dunia, saya bisa dapatkan kedudukan, saya bisa dapatkan pangkat. Nah, jadi ilmu tadi dijadikan alat untuk mendapatkan dunia, alat untuk mendapatkan kedudukan dan pangkat. Jadi niat awalnya dia belajar tujuannya hanya urusan dunia, dia nggak cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, orang yang demikian ini lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah. Nanti di akhirat dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Kalau mencium saja dia tidak dapatkan, apalagi masuk ke dalam surga. Nah, kemudian ada orang yang ketika dia belajar karena Allah, belajar pertamanya karena Allah, ikhlas, ingin mencari ridhonya Allah, ingin mencari kemuliaan yang datang dari Allah. Tapi setelah dia mendapatkan ilmu, nah di sini iblis bermain, syaitan bermain. Nah, dia goyang itu niatnya. Ya. Setelah dia dapat ilmu nih, dia goyang niatnya, ya. Sehingga yang niat semula dia menuntut ilmu untuk mencari ridhonya Allah, dan setelah mendapatkan ilmu berubah niatnya ingin mendapatkan dunia, mendapatkan kedudukan. Orang yang demikian ini juga akan mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini mu'allif menjelaskan begitu tipisnya antara niat karena Allah dengan godaan setan yang merusak niat tersebut, sehingga niat itu menjadi berbalik. Awalnya niat karena Allah, ya. Awalnya dia lakukan itu karena Allah. Apa saja bentuk ibadahnya dia lakukan itu karena Allah, ya. Tapi karena yang mukhlis itu kan nggak gampang, nggak mudah. Makanya ketika syaitan berjanji kepada Allah di dalam Al-Quran ingin menghancurkan, ingin menyesatkan daripada Bani Adam, kata Allah Ta'ala, silakan kamu sesatkan Bani Adam, silakan kamu hancurkan Bani Adam, tapi ketahuilah wahai syaitan,
kamu tidak akan pernah bisa menyesatkan orang-orang minal mukhlisin. Orang-orang yang ikhlas, syaitan tidak akan mampu untuk menggoda. Makanya ikhlas ini dikatakan ala khataril azim. Ikhlas itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Enggak mudah dan tidak gampang orang itu akan menjalankan keikhlasan. Boleh jadi orang bisa ngomong ikhlas. Ikhlas itu gampang. Kalau kalimat ikhlas itu paling gampang keluar dari mulut. Ya, tapi itu kan permainan hati. Ya, mungkin di mulutnya saya teh ikhlas, saya teh ngebantu kamu teh lillahi ta'ala, saya teh nolong kamu teh lillahi ta'ala, saya teh ngutangin kamu teh lillahi ta'ala. Tapi giliran nggak dibayar ngambek kitanya. Iya, giliran orang itu nggak berbuat baik sama kita nih, wah udah habis. Kamu dasar nggak tahu diri. Udah orang ngasih berbuat baik sama kamu, balasannya model kia. Nah, berubah kan? Niat awalnya ikhlas dirubah sama syaitan. Ya. Jadi yang namanya syaitan itu nggak pernah putus asa. Ya, nggak pernah putus asa. Di awalnya boleh jadi kita ikhlas, tapi di pertengah jalan, ya, ketika kita menjalankan ibadah tersebut, di situ digoyang sama syaitan. Nah, ketika di dalam perjalanan ibadah itu sudah ada hal-hal yang menjadikan dia tidak ikhlas. Nah, di sini dikatakan itu akan menghancurkan amal ibadah kita. Nah, jadi ibadah yang sudah kita lakukan dihancurkan oleh syaitan itu lewat apa? Lewat daripada riya, ya. Makanya pertempuran antara ikhlas dengan syaitan ini kuat sekali. Ya, pertempuran ikhlas ini dengan riya ini kuat sekali. Nah, manakala ikhlasnya yang menang, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dijelaskan juga oleh Al-Imam Ali, ya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu arba, beliau menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan kepada kita tentang karakter atau tentang orang-orang yang sudah terjangkit penyakit riya. Nah, nanti kita lihat ini, apakah kita termasuk bagian daripada penyakit ini enggak? Kalau kita ada di dalam penyakit ini, ya mungkin berarti ada sekian persen di dalam hati sanubari kita ini ada penyakit. Ya, ini urusan hati. Urusan hati itu kita sama Allah yang tahu, ya kan? Makanya saya kembalikan penilaiannya kepada bapak, kepada ibu semuanya. Nanti kita bisa ngoreksi diri kita sendiri. Benar, saya termasuk itu enggak ini? Saya masuk enggak dalam kategori ini? Nah, yang bisa ngejawab cuman kita saja, ya. Yang tahu cuman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sayyidina Ali? Ya, tanda-tanda atau sifat-sifat orang yang terjangkit penyakit riya. Yaksulu idza kana wahda. Malas ibadah ketika dalam keadaan dia sendiri. Ketika dia sendiri, malas ibadah, sholat malas, ya? Ngaji malas. Kita sholat di rumah sama sholat di masjid beda. Sholat sendiri sama sholat jamaah, kira-kira cepat mana? Sholat sendiri di rumah, apalagi kita sholatnya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keikhlasannya itu kurang. Kenapa? Ya sudah, malas ketika ibadah. Tapi orang-orang yang punya sifat mukhlis, dia akan semangat dalam ibadah, baik itu di tengah masyarakat, baik itu di tengah keramaian, atau dalam keadaan sendiri. Karena yang menjadi tujuannya adalah ridhonya Allah SWT. Nah, yang menjadi ridhonya itu Allah Ta'ala. Walaupun dia dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan ramai, ya itu ibadahnya. Dia tetap semangat, tetap gesit, bukan karena sesuatu. Karena kalau kita melakukan sesuatu karena kalau kita melakukan ibadah karena sesuatu, itu masuk dalam kerangka syirik. Dalam rangka syirik. Makanya kalau kita melakukan segala sesuatu, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah ketika sendiri malas, kurang semangat. Wayan syud idza kana finnas, tapi kalau depan orang teh semangat. Ya, kita kalau depan orang teh wah semangat, tegas, bacanya juga paling kenceng. Apalagi yang suaranya indah, dia angkat suaranya supaya orang lihat, wow suara saya teh bagus. Ya.
Apa itu nggak boleh? Boleh, tapi itu riskan. Kalau kita nggak bisa jaga hati, kalau kita nggak bisa jaga nggak bisa jaga hati, bisa-bisa kita nanti diseret pelan-pelan oleh syaitan sehingga masuk ke dalam dunia riya nantinya. Ya, jadi kita ibadah itu mau ada orang, mau nggak ada orang, mau sepi, mau rame, mau dilihat, mau nggak dilihat, nggak ada urusan. Karena yang kita lakukan itu lillahi. Kalau sudah lillahi ta'ala nggak butuh sama manusia, nggak butuh. Mau dilihat silakan, mau nggak dilihat silakan, mau dipuji mangga, mau nggak dipuji mangga, nggak ada urusan. Karena tujuannya apa? Saya melakukan ini lillahi ta'ala dan saya mengharapkan pahala yang datang dari Allah. Udah. Kita ini kalau menginginkan sesuatu dari manusia kecil. Tapi kalau kita mendapatkan sesuatu dari Allah besar. Terkadang kita menginginkan mendapatkan yang kecil, meninggalkan yang besar. Yang datang dari manusia itu kecil, nggak punya nilai. Ya. Apapun bentuknya yang datang dari manusia itu kecil. Karena manusia itu memang kecil, manusia itu lemah. Nah, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar, datangnya dari siapa? Dari Allah. Nah, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar, lakukan segala sesuatu karena Allah. Makanya kalau kita ibadah, apapun yang kita lakukan lillahi ta'ala, ya, nggak ada urusan sama orang. Wa yazidu fil amal idza uthna alaih. Nah, ini juga penyakit daripada riya. Ketika kita ibadah kemudian dipuji, wow, udah kita kalau dipuji teh lupa daratan kadang-kadang, ya. Nggak apa-apa. Kita dapat pujian dari orang asal bisa kontrol aja, ya. Kalau Sayyidina Ali ngajarkan kepada kita satu doa, kalau dipuji, kata Sayyidina Ali, jadi kalau ada orang nyanjung kita, kemudian kemudian kita mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya Allahumma ja'alni khairan mimma yaqul. Allahumma ja'alni khairan mimma yaqul. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang dia katakan. Ya. Jadi kalau kita dipuji sama orang nih, oh ini orang Masya Allah ahli ibadah, oh ini orang ilmunya luar biasa, oh ini orang soleh. Begitu kita dipuji, kita dengar kan? Kita dengar. Bagaimana supaya kita tidak terbawa arus pujian orang tersebut, buru-buru kita doa sama Allah Ta'ala. Nah, karena hanya doa yang menjadikan diri kita bisa stabil. Kalau enggak, oleng nanti, goyang nanti kita dengan pujian orang, ya, dengan pujian orang. Bahkan ada riwayat mengatakan kalau ada orang muji sama kita, ambil debu, lempar ke mukanya. Tapi sok dipraktekin. Ntar diajarin Habib lagi, bukan. Artinya di situ bukan, artinya sangat bahaya. Jadi kita jangan merasa senang dengan pujian. Ketahuilah, orang yang puji kita itu hakikatnya dia telah menghancurkan kita. Kalau kita nggak kuat, oh beb saya kuat, ya monggo kalau kuat. Tapi kan kebanyakan orang dipuji nggak kuat. Nah, pujian itu bukan memberikan semangat kita untuk ibadah. Pujian itu bukan menjadikan kita makin baik, tapi justru pujian itu akan menghancurkan kita. Kalau kita nggak kuat, hancur dengan pujian tersebut. Ya, makanya lakukan ibadah, ya, lakukan ibadah tidak mengharap pujian dan sanjungan dari manusia, tapi yang kita cari adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ketika dia beramal, dia dipuji. Wayang kusu idza dhummah. Ibadahnya akan menurun ketika dia dicaci. Ketika dipuji semangat, ketika dicaci turun. Nah, ini penyakit riya. Ini kita sudah terjangkit penyakit riya. Ketika kita mendapatkan pujian, sodakonya makin banyak nih, makin getol. Begitu dicaci, hilang sodakonya. Dasar ini orang nggak bisa dibantu model begini nih, nggak bisa ditolong orang begini, hilang turun. Ya. Makanya kata Al Habib Ali, sahibul Maulid yang ngarang kitab, itu ma'rifah ya. Itu ilmunya ma'rifah, orang yang kenal Allah. Kita belum sampai ke mana, ke taraf sana belum sampai kitanya. Ini tarafnya para kekasih Allah. Ya, di antaranya lah Habib Ali, beliau mengatakan apa? Yang namanya ikhlas itu al-madah wadzam wahid. Pujian dan cacian sama. Kita kalau dapat pujian seneng kan? Dapat cacian? Nggak jawab tuh.
Kalau kita sudah bisa itu makrifat, ya. Itu para kekasih Allah, itu para wali Allah. Makanya mereka itu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Mereka itu kalau dipuji senangnya karena Allah. Begitu dicaci, dia lebih senang daripada pujian. Beda sama kita kan, dicaci senang, giliran dimaki, taruh dulu. Kita nggak kena. Sampai diceritakan dulu Ali Zainal Abidin yang pernah saya ceritakan, cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau ahli ibadah. Beliau luar biasa ibadahnya. Bahkan dikatakan fi kulli lailatin alf raq'ah. Beliau itu sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala setiap malam itu 1000 rakaat. 500 jadi 1000 rakaat ya. Itu tiap malam ibadahnya. Pernah satu waktu ketika beliau keluar dari rumahnya menuju pasar, ada orang enggak suka sama beliau. Ada orang benci dengan keluarga Nabi. Dicaci maki habis, enggak tanggung-tanggung. Nyaci makinya teh di pasar. Pasar tempatnya orang teh. Pasar tempatnya orang. Kita kalau dicaci maki berdua sih nggak apa-apa, tapi kalau dicaci maki kan kita sering. Kamu ngomongnya depan orang sih, kan gitu. Kalau ngomong berdua, kamu kalau nasihatin saya teh berdua, jangan depan orang, ya kan gitu. Kalau depan orang tuh kan malunya double, ya. Udah malu karena kita dicaci, udah malu kita dinasihatin, orang lain pada lihat semuanya. Ini Sayyidina Ali Zainal Abidin nggak tanggung-tanggung di pasar, ya di kita di mall gitu lah. Di pasar dicaci maki. Enggak, beliau enggak jawab satu kalimat pun, enggak jawab. Begitu selesai yang nyaci maki, apa kata Ali Zainal Abidin? Apa yang kamu ucapkan itu lebih dahsyat, lebih daripada apa yang aku lakukan. Jadi belum ada apa-apanya. Cacian kamu terhadap aku teh belum ada apa-apanya. Yang aku lakukan lebih kotor dari apa yang kamu lakukan, yang kamu katakan. Masya Allah. Setelah itu dikasihkan hadiah. Coba kita belajar. Orang yang nyaci kita kasih hadiah. Bisa tuh Bu? Jadi kalau ada orang nyaci kita nih, kirim pulsa, minimal kirim pulsa. Jazakumullah khair, terima kasih banyak atas caciannya. Anak kirim pulsa 100 jas gitu. Cakep, ngelatih itu ya. Bu, kalau ada tetangga nyaci maki kita, bikin bolu kirim. Gitu Bu. Samain, nggak apa-apa. Rugi kita, nggak rugi. Orang berbuat baik itu jangan dipikir rugi. Ya, kita ini kadang-kadang kalau berbuat baik, gini ya, manusia ini, saya sering ulang-ulang, manusia ini kalau berbuat baik sama orang baik itu wajar. Habib, orang ini orang baik, ya karena perlakuan masyarakatnya baik sama dia. Jadi belum ada yang diuji. Orang itu hebat setelah dapat ujian. Kalau belum dapat ujian, apanya yang hebat? Kan gitu. Kita ini dibilang hebat kalau sudah mendapatkan ujian. Kemudian kita naik pangkat. Itu baru hebat. Tapi kalau kehidupannya diuji nggak pernah. Ya, dikasih kemiskinan nggak pernah. Terus kita bilang, ini orang teh sabar. Dari mana sabarnya? Nggak ada yang disabarin. Jadi nggak istimewa. Jadi kalau kita berbuat baik sama orang baik itu nggak istimewa. Biasa saja. Yang hebat itu, yang istimewa itu, orang yang jahat dibalas dengan kebaikan. Itu istimewa. Orang yang nyaci dikasih hadiah, itu yang istimewa. Makanya kata Nabi, to'ti man haramak. Kata Nabi, to'ti man haramak. Berikan hadiah, berikan makan kepada musuhmu. Bukan temanmu, kalau temanmu tak biasa. Ya, teman kan gak punya masalah. To'ti man haramak. Watasil man gato'ak. Sambung orang yang memutuskan. Tuh ya, yang mahal tuh begitu Pak. Ini akhlak Nabi. Tosil man gato'ak. Orang yang memutuskan tali silaturahmi, sambung, datang ke rumahnya, minta maaf ke dia. Ini yang istimewa. Nah, sekarang tergantung kita mau cari yang mewah apa yang istimewa, monggo. Nah, makanya kedudukan para orang-orang soleh itu mulia begitu ya. Nah, jadi mereka tidak memperdulikan antara pujian dan sanjungan. Wa amma idza amalta amalan lillah thumma madahakan nas alaihi biduni qasdin, kata beliau, kalau kalian menjalankan amal ibadah karena Allah, amal ibadah karena Allah, sholat karena Allah, ngaji karena Allah, sodakoh karena Allah, terus tiba-tiba ada orang muji, kan begitu? Oh, ini orang baik, ini orang dermawan, ini orang soleh, fala ba'sa bidzalik. Itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting jangan goyang, gitu aja. Jangan silo dengan pujian tersebut.
Bahkan ulama mengatakan kalau kita nggak silo dengan pujian tersebut, hada alamatul qabul, itu tanda diterimanya ibadah kita. Nah, kalau kita nggak goyang tuh dengan pujian, ya, nggak goyang, maka itu tanda bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taunya bagaimana? Tidak akan mengurangi ibadah yang sudah kita lakukan. Jadi setelah dipuji, ya, setelah dipuji, kemudian kita mendapatkan pujian dari manusia dan kita nggak goyang, kita tetap terus stabil. Apa yang kita lakukan terus, bahkan meningkat, makin baik, makin bagus daripada ibadah yang kita lakukan. Itu adalah bagian daripada keikhlasan kita, dan itu tanda daripada amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ara'aita rajula ya'malu amalan minal khair wa yahmaduhun nas alaih. Satu orang tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang berbuat baik ya Rasulullah, ada orang berbuat baik, kemudian dia dipuji, ya, dipuji. Nah, kemudian dikatakan yahmadun nas, dipuji oleh manusia. Qala tilka ajil busyra mu'min, itu adalah tanda kabar gembira buat orang tersebut, bahwa orang itu beramal soleh karena Allah, dan itu tanda diterimanya daripada amal tersebut, ya. Nah, jadi ibadah yang kita lakukan walaupun dipuji oleh manusia, kalau kita nggak goyang dengan pujian tersebut, tetap istiqomah, nah, itu tanda bahwasanya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalul qabul, ya. Kemudian beliau katakan di sini juga, bagaimana kita tahu tadi saya singgung bahwasanya yang namanya riya itu perusak daripada ibadah. Orang kalau sudah punya penyakit riya itu merusak ibadah. Nah, di sini dikatakan orang-orang yang menuntut ilmu, yang pertamanya yataqarrabu ilallah bi ilmihi, dia mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmunya. Ya, dengan ilmunya tadi dia makin dekat sama Allah taala, ibadahnya makin bagus. Terus tiba-tiba yang dia punya tujuan apa? Liyanalu syuhra wal jah indan nas. Tiba-tiba di tengah jalan yang dia harapkan apa? Ketenaran, popularitas. Yang dia keinginkan adalah kedudukan dan pangkat. Ini yang akan merusak keilmuannya. Sehingga niat dia baik karena Allah hancur, ya. Sebab orang itu kalau yang namanya popularitas itu memang itu penyakit paling luar biasa, Pak. Orang itu di dunia ini hampir keseluruhan manusia itu yang dicari itu popularitas, supaya dikenal orang, ya, supaya mendapatkan nama besar. Makanya para salafun saleh itu menghilangkan sifat as-suhra, popularitas, dengan apa? Dengan khalwah. Khalwah itu artinya mengasingkan diri dari manusia. Mengasingkan diri dari manusia. Mereka ibadah tanpa sepengetahuan manusia. Mereka sujud kepada Allah tanpa sepengetahuan manusia. Mereka berzikir, mengaji, itu tanpa sepengetahuan manusia. Ada tempat-tempat khalwah di rumahnya untuk apa? Untuk dia ibadah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharapkan pujian sama sekali dari manusia. Ya. Tapi ingat ya, bukan berarti orang yang mendapatkan popularitas itu nggak ikhlas, enggak. Ini kita kembali ke urusan hati. Kita menghukum secara zahir. Kita nggak boleh menghukum manusia masuk ke dalam hati. Hati itu bukan ranah kita. Hati itu bukan ranah kita. Misalnya ada kiai, ada ulama, ya, kemudian dengan kehebatannya, terus tiba-tiba kita bilang, ini kita cari popularitas. Nggak boleh. Kenapa? Karena ini bicara tentang hati. Kita nggak boleh masuk ke hati orang. Ini urusannya dia sama Allah. Kita tugas kita apa, Habib? Husnudzon. Berprasangka baik bahwa kiai ini mukhlis, kiai ini baik, kiai ini melakukan sesuatu karena Allah. Itu tugas kita. Jadi saya berbicara di sini ini tentang riya, urusan hati. Makanya riya ini urusan qalbiyah, urusan hati, yang tahu cuman Allah. Nanti ketika di hadapan Allah akan terbuka semuanya itu. Paham ya? Di hadapan Allah nanti akan dibuka sama Allah. Kemarin kan sudah kita jelaskan. Yang ada 3 manusia, ulama. Ternyata ketika ditanya sama Allah, ilmu yang Allah berikan, dia bilang ilmunya dibuat untuk mengajar umat, ilmunya dibuat untuk
memberikan pengetahuan kepada umat. Kemudian Allah katakan dusta. Yang kamu cari adalah popularitas, yang kamu cari adalah harta, yang kamu cari adalah kedudukan. Itu dibuka semua nanti sama Allah Ta'ala. Itu wewenang Allah, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Nah, jadi jangan nanti begitu pulang dari sini, begitu ada orang popularitas, tuh kata Habib teriak. Enggak, kita nggak boleh masuk begitu. Orang semua, kita ini yang paling baik husnudzon. Kata Nabi ada dua hal. Ada dua hal yang menjadikan kita mulia di sisi Allah. Apa yang pertama? Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadatillah. Berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada manusia. Dah. Sama Allah teh prasangka baik. Apa yang datang dari Allah teh baik. Apa yang diberi sama Allah teh baik. Beb, tapi ini nggak baik menurut kita. Tapi ketika yang memberi Allah baik. Karena Allah tidak akan memberikan sesuatu kepada seorang hamba kecuali di situ ada hikmah dan pelajaran. Yang tahu siapa? Allah. Jadi kita jangan ikut ngoreksi. Jadi intinya apapun yang diberikan oleh Allah. Allah kasih sehat, itu yang terbaik. Allah kasih sakit, itu yang terbaik. Allah kasih kaya, itu yang terbaik. Allah kasih miskin, itu yang terbaik. Apapun yang datang dari Allah pasti terbaik. Dah, kita harus berprasangka baik. Harus berprasangka. Nggak boleh kita mengatakan begini, begini. Oh, jangan-jangan Allah meninggalkan kita. Jangan-jangan Allah marah. Enggak. Dikatakan dalam Al-Quran, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan pernah ninggalin kita. Enggak. Allah itu nggak bakal benci sama kita, nggak bakal. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan ninggalin kita. Kita aja yang ninggalin Allah. Allah nggak ninggalin kita, kitanya yang jauh sama Allah. Makanya dalam hadis qudsi kalau kita dekat sama Allah dengan berjalan, Allah akan dekat kepada kita, akan berlari. Kalau kita dekat sejengkal, Allah dekat sehasta. Artinya Allah itu akan lebih dekat kepada kita, tergantung kita. Kalau kitanya mau dekat sama Allah, Allah akan lebih dekat sama kita. Ya? Kalau kita ingat sama Allah, Allah juga ingat sama kita. Ya. Nah, jadi pemberian apa yang terbaik itu pemberian yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnudzon billah, berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua, berprasangka baik kepada manusia. Kita ini kalau mau nunjuk orang jelek, kita. Orang kotor, kita. Orang yang banyak dosa, kita. Orang yang banyak nipu, kita. Orang yang banyak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, kita. Dah, begitu aja. Jangan suka nunjuk orang. Jadi yang jorok, yang kotor ini kita. Semua ini baik, semuanya bagus. Ketika kita berhadapan dengan manusia, ini orang baik, ini orang bagus, ini orang baik. Nggak rugi. Kita nganggap orang itu orang baik, rugi gitu. Nggak rugi. Habib, itu orang nggak baik. Bukan urusan kita, itu urusan Allah. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kita tidak punya hak untuk menghakimi seseorang, nggak punya hak. Yang bisa menjadikan orang itu masuk neraka dan surga siapa? Allah. Ini kadang-kadang orang sekarang tuh neraka, surga, neraka. Ini main neraka punya siapa neraka? Ya? Jadi sama manusia teh berhusnudzon, berprasangka baik. Apa hikmahnya? Lihat. Orang kalau sudah belajar prasangka baik, husnudzon kepada manusia, maka hatinya akan dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Dia nggak punya rasa musuh, dia nggak punya rasa benci, dia nggak punya rasa dendam, dia nggak punya rasa yang ngotorin jiwa tuh nggak punya. Kenapa? Baik orang. Masa kita akan musuhin orang baik? Kan nggak mungkin. Kita kalau nilai seseorang, ini orang baik, kira-kira kita musuhin enggak? Enggak. Yang menjadikan kita sebab memusuhi orang tersebut, kenapa? Karena kita nilai orang itu orang jelek, orang nggak bagus, makanya kita benci. Tapi kalau ini orang baik, ini orang bagus, dari sisi mana kita benci? Apanya yang harus dibenci? Ya, makanya kalau kita husnudzon sama orang, doakan. Kita kalau nganggap orang baik, ketemu orang, salaman, doain saya, doain. Kita nggak tahu. Kata Nabi, min ayyi famin tustajabud doa. Kita tidak tahu dari mulut mana doa kita dikabulkan sama Allah Ta'ala. Jangan suka menyepelekan manusia. Jangan suka merendahkan manusia. Karena kita nggak tahu. Mungkin dari mulutnya dia doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nggak tahu. Itu rahasia. Karena setiap yang namanya makhluk itu punya sirrullah fi khalqi.
Setiap makhluk itu punya rahasia antara dia dengan Allah. Kita nih nggak tahu Pak, nggak tahu. Terkadang kita ngaku diri kita baik belum tentu baik. Ngaku diri kita suci belum tentu suci. Makanya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi tadi ya, jangan jadi amal ibadah itu bisa dirusak ketika di pertengah jalan kemudian digoyang oleh syaitan sehingga yang dia cari adalah popularitas, kedudukan, pangkat dan lain sebagainya. Kemudian penyakit ria ini juga ini juga banyak ketika menyandarkan segala sesuatu kepada makhluk. Sesuatu kepada makhluk. Jadi misalnya kalau kita mendapatkan bantuan atau mendapatkan pertolongan dari seseorang. Saya teh bisa sukses gara-gara kamu yang bantu. Ini mensejajarkan antara orang tersebut dengan Allah. Padahal hakikatnya yang memberikan kita sukses siapa? Allah. Lewat orang tersebut. Kita ini manusia cuman wasilah saja. Wasilah saja. Hakikatnya kalau kita dapat uang dari seseorang, itu rezeki datangnya dari siapa? Dari Allah. Cuman Allah utus orang tersebut untuk menyampaikan daripada rezekinya Allah. Jadi bukan orang itu yang memberikan rezeki. Nah kita kadang-kadang begitu. Ya, ada hal-hal yang kita anggap sepele. Ini hati-hati ya. Misalnya kita lagi sakit nih, minum obat sembuh. Obat ini memang luar biasa. Ini obat ini mujarab sekali. Saya minum obat sembuh. Yang nyembuhin siapa? Obat. Kalau saya nggak minum obat saya nggak sembuh. Ini yang salah kaprah. Ya. Jadi menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ada kaitannya ketika kita kalau ziarah orang-orang soleh, ya, para wali Allah. Kita ibaratnya tawassul, ya, meminta menjadikan mereka perantara, tapi hakikatnya yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sing manfaat. Mana pertanyaan? Ya, ada pertanyaan. Ajar. Assalamualaikum Habib, apa benar katanya orang yang bertato sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT? Banyak sekarang anak-anak muda yang bertato. Khilaf di antara ulama. Indal ulama Malikiyah, kenapa sih tato itu sholat nggak diterima? Di sini ada khilaf. Orang kalau bertato. Madhab Syafi'i, air itu tidak masuk ke kulit tersebut. Air itu tidak masuk ke kulit tersebut. Sehingga ketika air wudhu nggak masuk, berarti nggak sah wudhunya. Kalau nggak sah wudhunya berarti nggak sah sholatnya. Itu indal ulama Syafi'iyah. Tapi indal ulama Malikiyah, kalau kita lihat orang-orang Saudi banyak bertato. Orang Saudi banyak bertato, ya. Orang Saudi banyak bertato. Karena mereka tidak punya alasan seperti punya Imam Syafi'i. Selama air itu mengalir berarti nyampe. Selama badannya basah berarti masuk ke pori-pori tersebut. Jadi itu ada khilaf. Itu juga ada khilaf, ya. Bukan berarti yang tato tidak bisa ibadah, tetap bisa ibadah. Sebagian ulama mengatakan boleh. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, kalau kita berpendapat ikut Imam Syafi'i, lantas bagaimana Habib? Nah, di sini para ulama mengatakan kalau bisa dihilangkan tato dengan cara tidak menyakiti, boleh. Tapi kalau dia menghilangkan tato kemudian menimbulkan penyakit baru, misalnya mengeluarkan tato teh harus dinonde. Akhirnya tangannya makin, enggak boleh. Jadi mau menyembuhkan sesuatu justru akan menambah penyakit. Maka ulama mengatakan nggak usah, nggak apa-apa. Jadi tetap ibadah tetap berjalan. Insya Allah ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun dia bertato, insya Allah kalau dia niat mau bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar, insya Allah akan diterima sama Allah Ta'ala. Apa hukum tato sementara? Tato sementara. Jadi ada tato yang sebulan hilang sendiri. Yang tidak permanen. Ya, saya itu tadi kalau misalnya kalau kita pakai pendapat Imam Syafi'i, kalau berkeyakinan bahwa air tersebut tidak masuk ke pori-pori, maka nggak sah. Tapi kalau orang itu ikut pendapat Imam Malik, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau cuman begitu nggak ada manfaatnya. Mau ngapain? Mau gagah-gagahan,
Mau non teh. Ini kadang-kadang kalau tato teh terus berani-beranian. Orang berani teh bukan karena tato. Kalau dasarnya berani ya berani. Begitu enggak? Hah? Orang preman nggak harus begitu, nggak harus begitu ya. Zaman Nabi itu, para sahabat Nabi itu semua pemberani. Tapi nggak ada yang pakai tato teh. Berani semuanya. Jadi bukan simbol keberanian, bukan itu ya. Nah, cuman kadang-kadang kita ini terbawa oleh pergaulan dan lain sebagainya ya. Tapi yang sudah terjadi nggak apa-apa lah. Bertobat sama Allah Taala. Kalau bisa dihilangkan dengan cara baik. Tapi kalau dihilangkannya susah, ya udah nggak ada masalah. Ibadah bertobat kepada Allah Taala. Habib, saya dulu sering ninggalin puasa. Gimana cara membayarnya dan bagaimana hukumnya orang yang tidak tahu adat atau berapa banyak puasa yang dia tinggalkan sebelum-sebelumnya? Tuh, ya makanya Bu, Pak, kalau kita ninggalkan puasa harus dihitung berapa jumlah puasanya. Tapi mungkin Beb dulu waktu saya masih Beb, masih jadi jagoan, ya, masih jadi okem Beb dulu. Jadi saya banyak ninggalin. Nah, sehingga tidak terhitung berapa jumlahnya. Tapi sebenarnya ngitungnya teh gampang. Kita jadi preman berapa tahun sih? Mungkin premannya paling juga 5-6 tahun kan. Kalau 5 tahun berarti 6 kali puasa kita tinggalin. 6 kali berarti kali 30. Nah bagaimana? Lebihkan wae supaya lebih aman. Cara menggodoknya bagaimana? Kalau langsung barangkali berat. Misalnya kalau kita bisa pakai Saumu Daud. Saumu Daud, sehari puasa sehari enggak. Tapi niatnya double. Niat godok dan sekaligus niat puasa Saum Daud. Sehingga dia dapat 2 pahala. Satu pahala. Yang pertama pahala yang pertama godok kewajiban terpenuhi, yang kedua dapat pahala Saum Daud. Habib, Saum Daud nggak kuat Senin Kemis. Jadi nyicilnya teh nggak usah langsung penuh. Ya langsung sebulan penuh mungkin berat. Dicicil pokoknya pelan-pelan. Insya Allah kalau kita niat dengan betul ingin membayar walaupun belum waktunya kemudian kita meninggal, insya Allah Ghafurur Rahim, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan. Habib, saya pekerja keras. Kalau puasa sepertinya tidak kuat. Gimana Habib? Emang ada sebagian orang yang kerja keras, misalnya kayak kuli bangunan. Kuli bangunan kerja keras ya. Di situ para ulama memberikan satu kebijakan. Apa? Tetap dia berpuasa. Malamnya tetap dia niat. Nawaitu samagodin anadai fardhi syahri Ramadan. Dia niat puasa. Besok dia kerja. Nah, sebatas kemampuannya dia sampai jam berapa? Paham ya? Jadi misalnya ini kan kalau dari awal, saya dari awal sudah Beb nggak bakal kuat. Belum dijalankan, nggak kuat gimana? Ya kan enak banget. Jadi pagi-pagi supaya bisa ngopi sama ngerokok. Ini Allah mau diakalin yang begitu teh ya? Enggak. Jadi kan ukuran yang dikatakan puasa kan manis ketika dia mampu. Nah, mampunya itu diukur, yang tahu dirinya sendiri. Nah, jadi malamnya dia wajib niat. Kemudian paginya dia tetap kerja seperti biasa. Nah dilihat nanti begitu jam 10 mulai gerocokan teh. Jam 11 mulai. Jam 12 dia tahan. Beb ini kalau ditahan bisa pingsan. Nah pada saat itu dia boleh berbuka. Artinya apa di sini? Menghargai dulu perintah Allah Ta'ala. Jadi jangan digampangkan urusan Allah Ta'ala. Hargai dulu dengan kemampuan kita. Nanti selanjutnya kalau kita nggak mampu, nanti tinggal dibayar pakai godok. Insya Allah. Habib, apa hukum pacaran dan mengapa di zaman sekarang pacaran selalu dilumrahkan? Mohon penjelasannya, Habib. Ya semua karena dasar keilmuannya. Ya nggak ada. Allah Ta'ala itu ketika melarang sesuatu pasti memberikan solusi. Allah mengharamkan riba, menghalalkan jual beli. Allah mengharamkan minuman-minuman keras. Allah menghalalkan ada minuman yang halal. Allah mengharamkan zina. Allah menghalalkan daripada pernikahan. Makanya ibu-ibu kalau punya anak gak usah pakai pacaran. Begitu sudah cocok, cocok dipinang, udah. Makanya ibu kalau sama calon menantu persyaratannya entong panjang teing. Syaratnya teh panjang teing, yang ditanya teh maharnya seberapa. Tos ayak mobil ente, punya kontrakan teriwa, akhirnya mundur kata dia, mending pacaran wae gratis. Kan begitu? Enggak. Nah itu jangan dipersulit. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, kalau datang seorang laki-laki yang akan meminang kau punya istri, kau punya anak,
dan dia kamu lihat anak yang soleh, ahli ibadah, maka Nabi katakan terima. Kalau enggak akan datang fitnah di tengah-tengah keluarga kita. Udah orang soleh, orang baik, mau ngapain lagi, nunggu apa? Mau nunggu apa? Kalau yang namanya ganteng itu nomor 12. Ya kalau ada ganteng baik, alhamdulillah. Ganteng baik, duit, alhamdulillah. Tapi kalau nggak dapat ganteng, nggak dapat duit, dapat soleh itu di atas segalanya. Nah, kita nggak usah mele-mele bu ya. Nah, begitu dapat soleh ya udah berikan. Nah, daripada anak kita terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Mangga. Habib, apakah kita ketika kita sedang melaksanakan ibadah haji dan kita menggunakan niqab, apakah hajinya sah atau tidak? Niqab, nggak boleh niqab ya? Nggak boleh gua. Hah? Niqab mana nih? Di sini nggak boleh. Cadar nggak boleh pakai cadar. Ketika mau tawaf itu harus dibuka, ya nggak boleh pakai niqab. Ya. Ada persyaratannya itu, nggak boleh pakai niqab. Terus kemudian nggak pakai apa namanya kalau buat laki-laki, kalau perempuan memakai pakaian sholat, pakaian seperti pakaian sholat. Jadi kalau kita sholat cuma ya itu pakaian, karena yang namanya tawaf itu adalah ganti daripada ibadah. Jadi kalau kita masuk ke Mekah, tawaf itu bagian daripada ibadah. Jadi kita berpakaian seperti pakaian ketika kita sholat. Wallahu a'lam. Ada cukup. Nah, mudah-mudahan apa yang Habib sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah minggu besok apa? Ya. Al-Fatihah. Habibina syafina ila ruh Sustina binti Bapak. Anallah yaghfir lahu warhamhu wa ili darajatin fi jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaqatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Insyaallah besok hari Minggu seperti biasa pengajian rutinan bulanan dan sekaligus memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga haul daripada orang-orang tua kita, dan sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan dan penutupan sementara. Nah, jadi karena setelah itu kan masuk di bulan suci Ramadan, libur, nanti kita ketemu di bulan Syawal. Nanti informasinya selanjutnya insyaallah kita informasikan lewat WA dan lain sebagainya, insyaallah di bulan Syawal. Jadi hari Minggu besok sekaligus penutupan. Ya, mudah-mudahan ibu bapak semua bisa hadir pada waktunya, dan mudah-mudahan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin.